فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' Syarah Zad Al-Mustaqni' di kitab Al-Bay' di masalah yaitu penjualan barang-barang atau komoditi yang hanya dimanfaatkan bagian dalamnya. Namun sebelumnya berkaitan dengan jual beli dan rizki, maka kembali kita menyegarkan ingatan bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan dari manusia di zaman sekarang atau mungkin sejak lampau, mereka lebih menisbatkan rezeki dan upayanya pada diri mereka sendiri. Ya. Pada diri mereka sendiri. Ya. Yang mana ikhtiar atau upaya manusia itu hanyalah ikhtiar manusiawi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia berencana dan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki adanya rencana tersebut atau tidak, terwujudnya atau tidak. Sehingga manusia diwajibkan untuk bertawakal dan ikhtiar. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu melalui perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar senantiasa bertauhid dan juga ikhtiar, berusaha. Di pekan ketiga di bulan lalu ada seorang imam ikhwan kita iman di Masjid Al-Ikhlas Cengkareng menceritakan ada fulan di antara jemaah yang biasa ngaji, ya insyaallah sebentar lagi itu umrah membawa keluarganya. Alhamdulillah. Padahal beberapa tahun dahulu dia ini adalah ikhwan yang cukup kesulitan, bahkan sampai pernah minjem duit sama dia berapa 50.000 atau sekian saking gak punya duitnya, dan telah menjajaki beberapa model bisnis ini bisnis gagal semua. Maka akhirnya Allah Ta'ala kasih jalan melalui bisnis cilok, sampai punya banyak sekali cabang perdagangan cilok ya di beberapa tempat gitu, dan bisnisnya Masya Allah sampai bisa mengumrohkan istrinya dan juga beberapa anaknya. Dan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah dalam beberapa tahun saja. Allah kasih kekayaan dan rezeki yang melimpah, alhamdulillah, dan dia gunakan untuk kebaikan. Itu salah satu sampel, dan dia tetap ngaji, alhamdulillah, rajin juga ngaji, dan mungkin itulah yang membuat dia tetap stabil rezekinya dan tetap berkah.
Di lain pihak, tidak sedikit dari ikhwan kita yang terlalu sibuk dengan bisnisnya atau pekerjaannya, sehingga untuk masalah nuntut ilmu itu dia mempersulit, padahal tidak mudah, mempersulit dirinya, padahal tidak mudah, padahal dimudahkan sebenarnya oleh Allah Ta'ala, tapi mempersulit dirinya, entah dengan alasan apa. Dan berulang kali anak ketemu dengan beberapa ikhwan, dan mereka dulu belajar juga sama anak yang ketika belajar dulu memang sering mempertanyakan juga ikhwan-ikhwan yang malas belajar, kenapa mereka malas belajar, kenapa mereka malas ngaji, malas ini, alasan ini itu. Dan ternyata sekarang mereka lah yang seperti itu gitu loh. Sekarang mereka lah yang seperti itu. Ya, yang dulu yang mempertanyakan, sekarang dipertanyakan pula gitu. Ya. Yang dulunya mempertanyakan beberapa ikhwan, kenapa kok padahal enggak ada uzur, ngaji-ngajilah gitu. Ya, dan ketika itu lagi semangat-semangatnya, namun qadarullah sekarang futur dan banyak perubahan. Ya. Ya, manusia berusaha berubah dari kalbunya, ikhtiarnya, rezekinya bisa berubah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, doa yang paling terbaik, paling baik adalah doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga Nabi SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Artinya istiqamah itu sesuatu yang sangat precious dan berharga. Manusia bisa berubah, yang tadinya istiqamah ketika miskin, namun ketika Allah Ta'ala berikan kekayaan, maka Allah cabut dari nikmat ilmu dan amal. Bahkan ada yang tadinya berada dan istiqamah belajar, namun kemudian Allah Ta'ala timpakan kesulitan padanya, akhirnya dia terlalu disibukkan dengan target untuk mendapatkan kelengkapan atau kesempurnaan nafkah, sehingga dia mempersulit dirinya untuk menuntut ilmu. Ya. Di antara hal yang ajaib di tahun-tahun belakangan ini adalah, dahulu ya kita sadari kalau ada hari libur, ya itu biasanya panitia DKM, MT, Majelis Ta'lim itu langsung bergegas untuk ya bikin kajian. Kebalikan sekarang, banyak dari panitia atau DKM atau lainnya, kalau hari libur maka kajian pasti libur. Itu keterbalikan sebelum pandemi dengan setelah pandemi, kalau misal kita sadarin ya. Yang semangat untuk ngaji sekarang ikhwan itu sangat berkurang, ya, berkurang di Jabodetabek ini. Ini fenomena Masya Allah. Mungkin di antara alasannya adalah sekarang sudah mulai banyak yang lebih ke online. Ya. Kalau memang benar belajar lewat online, kalau enggak, dan kita lihat euforia atau animo banyak dari kaum muslimin yang ngaji sebelum pandemi itu luar biasa mereka. Dan itu terwujud banget. Ketika ada hari bahkan 1 Januari misalnya, itu banyak dari panitia di Jabodetabek ini langsung bikin gelar kajian sana sini. Tapi hari ini enggak, maksudnya hari-hari ini, tahun-tahun ini setelah pandemi itu enggak ada. Susah. Mau ustaz safir dakwah atau ustaz lokal itu enggak ada. Kalaupun ada, ya paling enggak seberapa yang datang. Dari mana kok bisa ada perubahan ini ya? Tentu dari mindset dan dari pembiasaan dan kebiasaan. Ketahuilah bahwasanya segala yang tadi euforia dan main banyak-banyakan pada waktunya itu akan basi, pada waktunya pun basi. Akan basi. Tapi segala yang tetap, maka itu akan sabit, akan tetap. Segala yang berkualitas, yang betul-betul niatnya baik, insyaallah lillahi taala, itu akan terus ada. Akan terus ada. Oleh karena itu kebosanan dalam mengaji itu perlu dipertanyakan. Imma karena niatnya kurang ikhlas,
Imma karena nggak punya tujuan dari ngaji ini, hanya sekitar euforia aja atau hadir saja. Dan pada pekan keempat kemarin ana izin untuk tidak isi kajian di Muhsin ini di Maghrib Ahad, karena ana ada undangan di Blok M Square sudah lama, sekitar 5 tahun ana nggak ke sana atau 6 tahun. Maka ini udah dari 6 tahun atau 5 tahun ini pertama kali ana lagi ke sana diundang. Ternyata memang terjadi perubahan yang luar biasa, bahkan sampai level Blok M Square, Masjid Nurul Iman, yang mana 5 tahun lalu 2019 atau sekitar itu terakhir ana isi kajian di situ Maghrib itu penuh, masya Allah, penuh ya, jemaah penuh Maghrib itu. Maghrib padahal itu porsi Maghrib Ahad itu porsi kajian yang paling akhir, dalam arti lain tinggal ampasnya aja, karena di Blok M Square itu sehari biasanya kadang 3 atau 4 kajian. Dari masa-masa 2019 yang antum sadari ketika itu jam 9 ada kajian, habis zuhur ada kajian, habis asar ada kajian, habis maghrib ada kajian, persis kayak di Islamic Center Bekasi, kayak gitu modelnya. Ya, dan animo anak-anak muda banyak ketika itu. Yang sekarang disebut Gen Z, banyak ketika itu. Laki atau perempuan rame. Tapi kemudian kemarin ketika pekan keempat, maka bisa dikatakan drastis sekali, dan itu sudah diwanti-wanti oleh panitia. Ustaz sekarang beda dengan dulu, Ustaz. Tidak bisa disamakan, beda sekarang. Apalagi kajian maghrib. Kalau dulu rame sampai penuh, bisa sampai luber-luber keluar dari masjid, dari aula masjid. Sekarang enggak. Memang masya Allah. Ya, itu mau kajian kapan kek, mau kajian pagi kek, mau kajian siapa kek, ya seperti itu sekarang. Ya. Ya, ada banyak perubahan, ya. Namun ya kita jangan berubah gitu untuk ilmu ini. Bahkan untuk urusan hal-hal yang seolah-olah sepele dan kecil, tentang masalah, misalnya kita akan membahas masalah hukum jual beli barang yang hanya dimanfaatkan isinya saja, namun kemasannya tidak. Ya. Itu kalau kita tanya ke orang, oh boleh, dah selesai. Apa dasarnya apa? Nah, dasarnya apa? Pernah belajar ini enggak? Mungkin enggak pernah, tapi berdasarkan opini semata. Dan itu membuat banyaknya ricuh di media sosial, manusia beropini tanpa pernah mereka belajar sama sekali. Ya. Taib ya ikhwas sekalian rahimakumullah, kita lanjut ke pembahasan di kitab Ar-Rawd Al-Murbi'. Dikatakan di sini wa yasihhu bai'u ma ma'kulhu fi jawfihi karumman wa bitikh wa bid lidu'a'il hajati lidzalika wa likawnihi maslahatan li fasadihi bi izalatih. Dikatakan oleh Musa Al-Hajjawi rahimahullah dalam Zat Al-Mustaqni' dan akan dijelaskan di kitab Rawd Al-Murbi' ini, sahnya jual beli barang atau benda komoditi yang dimanfaatkan atau dimakannya itu di jaufnya, yaitu di dalamnya, isinya yang dimakan. Seperti rumman, buah delima dicontohkan sih, bitikh, wabid, telur. Ini adalah buah-buah yang atau komoditi perdagangan yang bagian cangkang atau kulitnya itu dibuang, sementara yang dimakan hanyalah isinya. Ya. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Kenapa ada pembahasan seperti ini? Bukankah ini hal yang gampang? Udahlah, ngapain sih di permasalahan gitu deh. Kita juga tahu kok boleh, kita juga tahu ini sah. Taib. Ulama tentu mereka menulis semua ini dengan adanya alasan ilmiah, alasan keilmuan dan dalil. Nabi SAW melarang bai' al-gharar, melarang jual beli al-gharar, jual beli yang ada ketidakjelasan yang memiliki impact dalam jual beli. Nah, agar tidak menjadi sasaran pertanyaan atau dipermasalahkan, maka diungkap jual beli seperti ini, yaitu jual beli jeruk misalnya. Antum menjual jeruk
sekian kilo, atau antum membeli jeruk sekian kilo dengan harga per kilo sekian. Sementara jeruk ini yang dimakan hanya isinya, dan tidak mungkin kita hanya beli isinya saja tanpa kulitnya. Syuf, di sini mulai mungkin, wah, ya juga sih. Ya juga, betul boleh. Tapi kalau kita mau lebih ilmiah, kita perlu mengetahui alasan dan mengetahui barangkali ada sasaran pertanyaan tentang ini. Katanya dalam Islam nggak boleh jual beli gharar dan tidak jelas. Loh, ini sekarang oke, harga jelas, timbangan jelas. Tapi kan yang kita ambil itu kan jeruk ya jeruknya, yaitu daging jeruknya, yaitu yang bisa kita makan di dalamnya. Adapun bagian luarnya seperti kulit, itu kita buang, nggak dimanfaatkan. Sementara kilo atau timbangan itu bukan bagian dagingnya saja, melainkan kulitnya juga kena masuk dalam timbangan sekilo berapa, itu kulitnya. Ini gimana terus? Terus kita bilang ke pedagang, ya misalnya, udah gitu pedagangnya orang Batak, orang Medan, sama-sama ngototnya begitu misalnya, saya mau beli isinya aja Pak, sekilo, tolong dikupas. Mau nggak kira-kira pedagangnya? Nggak bakal mau. Kalau nggak percaya antum coba aja. Antum ambil jeruk 10 biji. Saya maunya ditimbang isi jeruknya. Kulitnya kupas sekarang, buang sekarang, saya buang satu-satu, gitu. Pasti ngerasa rugi pedagang itu. So, sekarang pembahasannya adalah ini jual beli gharar atau tidak. Kalau misal pakai kulit, dan kulit ini nggak bermanfaat, kulitnya nggak bermanfaat bagi orang yang makan, gitu loh. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya sah jual beli semua ini. Bagaimana bisa sah? Bukannya ini gharar, enggak, ini walaupun ini gharar, tapi ini gharar yang ma'lum, yang kecil dan ma'ruf di kalangan masyarakat dan tidak diingkari oleh siapapun menurut akal sehat manusia. Bahkan akal sehat menolak jika ada orang beli jeruk, yaitu kulitnya dibuka dulu baru dia timbang bagian dalam jeruknya. Ini enggak ada yang seperti ini, kecuali beberapa jenis jeruk mungkin. Yang mahal misalnya itu mungkin. Maka di hal-hal seperti ini, urf dan kearifan lokal itu kerap kali menjadi faktor pendukung terbitnya suatu hukum. Faktor pendukung terbitnya suatu hukum. Walaupun urf tidak bisa menjadi dalil, tapi urf bisa menjadi faktor pendukung. Nah, dikatakan di sini lidu'ail hajati lidzalik, karena hajat harus seperti itu, adanya hajat. Kalau tadi antum bilang kulit jeruk nggak ada manfaatnya, maka kita bilang ya kalau untuk makan iya. Tapi kalau untuk benda, untuk jeruknya ya jelas bermanfaat lah. Emang antum mau beli buah di pinggir jalan terus nggak pakai kulit jeruknya? Telanjang gitu jeruknya gitu, mau kena asap knalpot dan seterusnya. Maka tetap ini ada manfaatnya. Dikiaskan dengan ini, segala komoditi dagangan makanan terutama yang dikemas dan tidak kelihatan isinya, secara exact itu persis nggak kelihatan isinya, walaupun ya digambarkan sih di kemasannya kayak wafer misalnya. Antum beli wafer itu pasti dikemas. Kalau misal beli wafer terus nggak ada dikemas, melainkan cuman wafer gitu aja, ya itu malah nggak laku jadinya. Jadi perlu dikemas. Ya, kadang beli apa? Yang Astor pakai apa, yang pakai toples itu Astor. Coba ada nggak orang kayak Indomaret beli Astor ketengan kemudian beli 5 aja gitu, enggak. Tapi rata-rata beli dengan kemasannya. Saya nggak mau kemasannya, kurangin harganya, nggak bisa. Memang sudah sepaket. Kemasannya nggak ada manfaatnya, saya nggak bakal makan. Betul, antum nggak bakal makan itu. Tapi adanya kemasan ini, ada plastik atau adanya toples ini membuat dia awet dan tidak diserang oleh binatang-binatang kotor misalnya.
Lah maka nggak masalah ini. Karena hajat mau nggak mau harus seperti ini mekanismenya, apalagi zaman sekarang. Ya. Baik itu gratis atau tidak kemasannya, maka selama harga maklum maka nggak masalah insyaallah. Ya, nggak ada masalah insyaallah. Di sini berarti ya, permasalahannya adalah yang diangkat adalah menjual atau membeli barang yang hanya dimakan bagian dalamnya saja dan luarnya tidak. Menjual barang yang dibeli atau membeli barang yang dijual yang mana barang tersebut hanya dimanfaatkan bagian dalamnya saja. Maka hukumnya sah, sekalipun bagian kemasan juga termasuk bagian yang menjadi pendukung penjualan. Seperti misal beberapa barang itu menjadi agak mahal karena kemasannya. Beberapa barang menjadi mahal karena kemasannya. Iya. Padahal bahannya ya standar aja mungkin. Tapi karena packaging, kemasan, maka menjadi mahal. Baik. Apa hukumnya? Contohnya apa ya, kawan? Contoh yang dari antum, jangan dari anda coba. Yang ada di benak antum. Di barang dia mahal, padahal kita hanya menggunakan atau memakan atau memanfaatkan bagian dalamnya, tapi yang bikin mahal itu adalah kemasannya. Sok contoh, fadhal. Antum kan pedagang, pengusaha. Contohnya apa? Enggak tahu juga. Sepatu mungkin ada. Sepatu emang kayak gitu, Pak. Kemasannya mahal gitu. Enggak mahal-mahal amat. Apa dong selain itu? Siapa yang ada ide enggak barang apa yang kalau dia ada misalnya di dunia di perdagangan ada misalnya sarung, ada misalnya parfum, bahkan baju koko itu. Atau beli baju koko atau mungkin beli daster gamis ya. Ada gamis yang cuman plastikan doang kemasannya. Gamis plastikan doang kemasannya. Bahannya bagus, oke. Kemudian ada gamis dengan bahan yang sama tapi harganya beda. Lebih tinggi nih. Gara-gara apa? Packaging. Dan zaman sekarang ini packaging itu sangat berpengaruh pada harga. Ya, berpengaruh pada harga. Antum beli baju koko fulan, dia cuma plastikan doang, kelas plastik udah plastik sama brand dah gitu doang. Koko fulan lainnya dia pakai box gede. Harga beda, Bro. Padahal kalau antum lihat bahan, boleh jadi bahan yang pakai box gede ini lebih rendah daripada bahan yang cuma pakai plastik type. Sah nggak semua ini? Ya sah. Ada nggak pengaruh packaging terhadap harga? Ya ada. Ada pengaruh packaging terhadap harga. Sebagaimana pengaruh brand terhadap harga ya ada. Ada di antara sampel yang betul-betul real ada. Antum beli sarung kayak gini nih. Ini atlas nih. Misalnya ini bukan dalam penjualan jadi nggak masalah. Ini sampel yang real saja. Ini adalah super. Kalau dijual sekarang mungkin bisa 195 atau 200. Type. Ada jenis BHS yang grade-nya paling bawah karena BHS itu sekarang lebih suka menlowkan atau merendahkan jenisnya supaya lebih laris di kalangan awam ya. Ini 195 atau 200 lah. Mungkin 200 udah harga bagus lah. Dan ini udah bagus banget bahannya insyaallah. Terus ada BHS yang bahannya sama kayak gini. Persis sama, bahkan belum tentu lebih baik. Tapi harganya 450. Dan motifnya cuma motif biasa, kotak-kotak doang mungkin. Tapi harganya 450. Karena apa? Karena faktor brand dan juga kemasan. Beda kemasan, beda brand. Nah, taib. Sekarang yang dimanfaatkan dari sarung bukan boxnya, bukan kotaknya. Antum kotak bisa buang aja. Ya.
Ya udah, pakai sarungnya, selesai. Kotaknya nggak mungkin antum mau nggak membuat apa coba kotak. Kecuali beberapa sarung zaman-zaman dulu yang ketika sarung kotaknya itu dompet dari kulit itu bisa buat tas, itu bisa dulu. Sekarang udah jarang kayak gitu. Taib. Nah ini persis seperti ini, yaitu menjual atau membeli barang yang cuman dimanfaatkan isinya doang. Tapi ternyata bagian kemasannya itu berpengaruh terhadap harga. Ini gimana? Bisa nggak kita jual beli seperti ini? Iya bisa. Bahkan secara kompetitif jual beli seperti inilah yang banyak di marketplace. Mereka berperang dari segi packaging. Mereka berperang dari segi packaging. Nah itu nggak masalah. Itu nggak masalah insya Allah. Ya. Taib. Kemudian juga walikaunihi maslahatan li fasadihi bi izalatihi. Di antara alasannya juga bahwasanya wajarlah kita jual jeruk dengan kulitnya. Walaupun antum cuma makan daging dalamnya doang. Karena kulitnya atau packagingnya ini memberikan maslahat supaya jeruk ini tidak rusak. Pun begitu dengan packaging yang bagus supaya bagian dalam juga tidak rusak. Atau manfaat lainnya supaya konsumen itu merasakan betapa precious dan berharganya barang ini. Karena sejujurnya kita juga tahu bahwasanya packaging itu membentuk opini penikmatnya, membentuk opini orang yang melihat. Ya, sehingga orang ini lebih mengapresiasi barang yang dia beli dengan packaging yang Masya Allah. Makanya di marketplace antum akan lihat di antara penilaian yang bagus dari para konsumen itu packaging. Ternyata packaging ini memiliki daya jual, daya nilai juga dia untuk zaman sekarang. Ya, coba antum lihat dulu tukang bubur. Cuma pakai plastik putih biasa gitu doang. Ya, sama plastik itu dengan plastik yang bakal buat ditenteng-tenteng, sama plastiknya tukang bubur dulu. Sekarang coba. Tukang bubur yang masih kayak gitu, konservatif dan kolot begitu, itu mungkin di kampung-kampung doang. Bahkan kampung-kampung sekarang udah pakai styrofoam, ya, udah pakai itu. Rata-rata gitu sekarang. Ketoprak aja pakai styrofoam. Dulu ketoprak nggak boro-boro pakai styrofoam. Udah nasi, kertas nasi, udah selesai, plek gitu. Dikaretin, robek sedikit kalau yang pedas. Kan gitu. Sekarang nggak, pakai spidol sekarang. Masya Allah. Ternyata perkembangan zaman inilah masalah jual beli, masalah muamalah, itu banyak hal yang akan dikembalikan hukumnya nanti kepada urf yang berlaku gitu loh. Kepada urf yang berlaku. Gimana urf yang berlakunya ini? Ini penting untuk menjadi salah satu dasar ya. Ya, jangan kalau misalnya udah banyak orang melakukan langsung kita haramkan begitu saja. Sebentar, antum haramkan apa dalilnya? Karena jual beli asalnya itu mubah, mekanismenya mubah. Adapun keharaman itu ketika antum mendapatkan dalil atau syubhat baru antum bisa katakan haram atau bersyubhat. Kalau tidak maka kembali ke asal hukum, yaitu halal. Yaitu halal begitu. Taib, kemudian dikatakan wa yasihu bai'ul baqilla wa nahwihi kal hims wal jauz wal lauz. Sah, boleh menjual kacang-kacangan dan yang semisalnya. Menjual kacang-kacangan seperti al-hims. Di sini ada beberapa nama kacang-kacangan seperti al-hims. Coba di sini kita cari al-hims dan al-jauz dan al-lauz. Al-hims ini disebut kacang Arab ya. Jual kacang Arab. Kemudian ada juga al-jauz dengan pohonnya disebut al-jauza. Al-jauz itu walnut atau kadang juga al-jauz al-brazili, kacang Brazil. Pokoknya jenis kacang pohon. Juga ada al-lauz. Al-lauz itu ya kacang disebut juga kacang disebut juga kacang badam atau lainnya, almond dan lainnya. Ini semua sah fi qishrihi, dan jual kacang ini fi qishrihi, masih di cangkangnya gitu loh.
Jadi kalau beli kacang Arab tuh kan masih pakai cangkang dia, agak keras dikit itu. Itu sah jual beli dengan itu. Tapi di kilonya pakai apa di kilonya? Ya sekaligus cangkangnya juga kena kiloan juga. Sekarang telur antum beli telur coba. Gak mungkin antum ceplokin semua terus antum baru kiloin, gak mau lah pedagangnya kayak gitu. Nah kan pasti sama cangkangnya. Yang bikin berat apa? Ya kadang cangkangnya bikin berat. Gak mau bang, maaf bang, saya maunya beli 1 kilo telur tapi tanpa cangkang. Sok atau silakan. Kalau misalnya ada yang mau kayak gitu penjual, gak bakal ada yang mau. Telur berapa sekarang ya kawan telur? 30, 33. 30-an ya, udah naik ya. Iya. Pajak naik berapa? 12%. Tapi buat barang-barang mewah katanya. Cuman kan impactnya tetap aja ke telur. Kesian telur ayam tuh. Ya kena juga dia. Ya. Tapi sekarang kita bilang, maaf nih bang, pajak udah naik nih. Saya nggak mau rugi. Sekarang telur 33 misalnya. Enggak lah, saya sekarang belinya mulai sekarang saya beli telur isinya doang. Kalau ada antum mau kayak gitu tolong beritahu ana apa yang terjadi ya. Silakan antum ke warung, ambil warung Madura ya. Bang, beli telur tanpa cangkang, bang. Diterusin enggak tuh jual belinya? Enggak diterusin. Masa diceplokin satu-satu? Nggak mungkin. Terus diceplokin, langsung dikasih dalam plastik gitu, isinya telur berapa banyak gitu. Nggak mungkin. Nggak bakal mau. Tapi kalau misalnya kita paksa, karena anak ustadz harus nurut gitu misalnya. Dia nurut, sah nggak jual belinya? Tetap nggak sah. Loh, kok nggak sah? Kan bukannya ini clear, nggak ada goror. Ini bukan masalah goror lagi sekarang. Allah Ta'ala mengatakan, illa antaradim minkum illa antakuna antaradim minkum, yaitu di antara syarat sah jual beli ridho dari kedua pihak. Boleh jadi penjual nggak ridho karena dia merasa rugi dong kalau masih cangkangnya nggak ditimbang juga. Nah begitu. Pun begitu dengan toko-toko buah. Antum nggak bisa melakukan itu ke toko buah. Bang beli semangka tapi nggak pakai kulit. Untung antum. Penjual merasa dirugikan. Maka nggak sah jual belinya karena ada yang tidak ridho dengan mekanisme seperti itu. Ini menunjukkan uruf yang berlaku itu berpengaruh pada hukum. Uruf yang berlaku berpengaruh pada hukum. Taib. Kemudian wa yasihu bai'ul habbil mushtaddi fi sunbulih li'annahu alaihi salam ja'ala al-ishtidada ghayatan lil bai'. Dan sah jual beli al-hab, jual beli biji, jual beli biji yang masih ada di sunbulnya. Apa ya, biji itu masih ada di kayak biji kayak misalnya petek misalnya, atau jengkol petek ya, atau jengkol. Jadi itu kan termasuk hab dia, ya karena bisa tumbuh juga nanti kan hab. Kemudian biji petek atau biji jengkol ini masih di apa ya namanya, renceng ya, apa namanya ikhwan? Coba apa namanya? Yang satu renceng ini namanya setangkai kita, masih di tangkainya ada berapa biji? Beli itu sah atau tidak? Sah. Kalau memang sudah tampak matang sunbulnya, yaitu rencengannya tampak udah bagus, matang nih, atau mungkin belum matang tapi sudah bisa dimanfaatkan, maka khalas itu sah jual belinya. Tapi bagaimana cara jual beli ini? Dikembalikan kepada urf. Kayak misalnya satu tangkai jengkol, ya. Satu pakai jengkol apa petek sih yang gede ini jengkol apa petek kawan? Hah? Yang gede-gede ini petek dah. Petek. Yang jengkol kayak mana? Petek ya, yang gede ya, bukan petek Cina tapi ini petek gede ya. Yang kadang-kadang satu genggaman ini nanti ada beberapa tangkai gitu. Ya, petek. Nah, misalnya antum beli
Ana beli nggak pakai kiloan, ana belinya pakai tangkai. Dan satu ini aja, satu potek tangkai itu ada berapa, mungkin 10 atau berapa gitu. Ana beli segini. Berapa bang? Oh itu segitu harganya, disebutkan harganya. Ana nggak tahu berapa harganya. Sah atau tidak? Sah. Taib kalau misalnya antum pengennya ana nggak mau beli pakai tangkai apa enggak. Ana mau belinya pakai langsung bijinya semua dikiloin. Taib sah atau tidak? Sah. Ini dikembalikan kepada keridhaan masing-masing dan juga uruf yang berlaku. Kalau misalnya itu sah dan itu sudah hal yang biasa, maka fadhal lakukan itu. Ya, maka enggak ada masalah insyaallah. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya ya ikhwas sekalian, yaitu wasyartus sabi', syarat yang ketujuh. Nah, ini syarat yang banyak para ulama mensyaratkannya, namun ternyata di lapangan itu kadang tidak sesuai dengan syarat ini dan apakah bisa dimaklumi atau tidak, yaitu syarat an yakuna thamanu ma'luman. Harga maklum. Syarat yang ketujuh dalam jual beli, harga, syarat sahnya harganya harus diketahui. Taib, sekarang ada dua istilah, muthman dan thaman. Muthman komoditi, thaman itu harga. Muthman itu komoditi, thaman itu harga. Dua hal beda. Baik dalam perjualbelian dengan cara barter maupun dengan cara uang cash atau online virtual, pokoknya thaman dan muthman itu harus ada. Thaman dan muthman itu harus ada. Thaman harus maklum, muthman dan thaman. Muthman itu komoditi harus diketahui, harga juga harus diketahui. Tayyib. Bedanya muthman dengan thaman apa? Bedanya komoditi dengan harga apa? Komoditi dengan harga, bedanya harga itu adalah ketika dalam bahasa Arab disebutkan dengan lafal adanya bi itu dengan, atau disebut berapa dengan berapa, atau bisa juga disimpelkan yaitu harga adalah duitnya. Harga adalah duitnya bagi jual beli cash atau pakai uang. Adapun kalau bagi jual beli barter, maka harga itu adalah yang disebut dengan adanya lafal bi dengan. Misalnya saya jual tablet ini diganti dengan dengan apa? Dengan misalnya yaitu motor bekas. Misal. Maka motor bekas ini adalah harga, tablet ini adalah komoditi. Karena sasaran pembelian itu adalah ini. Adapun alatnya untuk membelinya adalah harga. Nah, begitu.